Jadi begitu. Jadi kembali tadi, kalau kedudukan Gautu Haja Zaman begini, menurut syariat, kalau berkumpul lebih dari satu orang harus bermusyawarah siapa pemimpinnya. Kita mau bepergian naik sepeda motor, goncengan, itu harusnya kalau menurut syariat kudu rundingan bisa ini pemimpinnya sopo. Kalau manusia biasa saja berkumpul lebih dari satu orang harus menunjuk pemimpin, lah apalagi para wali. Jadi wali itu juga bertingkat-tingkat makomnya, kewaliannya. Lah puncaknya itu yang disebut Sultanul Aulia, dan Sultanul Aulia yang di zaman ini itu disebut Gautu Haja Zaman. Ngaten ya sementara karena waktunya singkat. Nah ini terakhir berarti ya Pak Margono. Jadi ada orang yang keterbatasan IQ-nya, ada orang karena sepuh kemampuan akal masih menurun untuk memahami, untuk mengingat-ingat, dayanya juga turun termasuk diri dulu. Jadi setiap orang itu diberi keterbatasan. Bagaimana terus mau mengamalkan sholat waidiyah ingin sampai kepada makrifat kan gitu. Kok baca kuliah waidiyah kok banyak amat dan sulit-sulit. Bagaimana kalau pasrah bongkokan? Itu yang terbaik. Nggak usah keminter, pasrah bongkokan. Lah kenapa di organisasi kita niki ruwet? Sesama pengurus itu sering gontok-gontokan karena keminter. Apalagi kita dibimbing mujahadah. Fa insyaallah dengan mujahadah itu terbukalah hidayah Allah. Al mujahadatu miftahul hidayah, la miftahala siwa'a dawuh Imam Ghazali. Al mujahadatu, mujahadah itu kunci pembuka hidayah, tidak ada kunci selain itu. Yang dawuh itu adalah Hujatul Islam Imam Ghazali. Jadi hidayah itu penting. Jadi dengan kita mujahadah, hidayah turun. Berpikir semakin luas. Nah salahnya ini berpikir semakin luas terus keminter. Ketika musyawarah golek menang-menangan, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Mengenai organisasi ini sudah diterangkan oleh Pak Haji Arif. Kolektif kolegial, jangan rumongso pinter, karena rumongso pinter itu risikonya tinggi. Umpama kita musyawarah dapat hidayah petunjuk yang terbaik adalah gini. Nah musyawarah dipaksakan ngikuti berpikir dia. Lah kalau itu saya nyebut kuwi wong kurang gawean, wong mas goleki. Loh kenapa? Kalau dia memaksakan pendapatnya di musyawarah itu terpaksa disetujui karena ngeyel, orang ini bertanggung jawab dunia akhirat. Apalagi yang dipertanggungjawabkan masalah perjuangan. Abot songgon. Paling enak terus undi. Jadi pengurus ora usah ngeyel. Kalau punya pendapat ya disampaikan. Ora disetujui. Alhamdulillah aku ora melok tanggung jawab. Kalau terpaksa juga usul kita disetujui, ya terus naik kula itu biasanya. Saya punya usul disetujui. Nah, saya menyampaikan karena usul ini sudah disetujui, maka tanggung jawab bukan di saya. Tanggung renteng salah karena semua setuju. Lah kalau kita memaksakan diri, ya tanggung jawab lari ke kita semuanya. Pertanyaan lo kok gelem? Kok dibayar yora, kok masalah dicari. Jadi artinya khususnya dalam kepengurusan itu dibangkitkan kembali masalah pola kita adalah musyawarah ya. Tidak tercapai di musyawarah naik ke istikharah. Lah lebih bagus lagi sadurunge musyawarah istikharah dhisik setidak-tidaknya lewat mujahadah. Terus musyawarah aja rasa keminter, aja akeh ngengkeli, bubrah perjuangan. Dan harus bertanggung jawab di hadapan mualif sholat waidiyah. Niki resikonya orang sing keminter dan ngengkeli. Niku aja pertanyaan bagus yang niku. Bagaimana kalau kita pasrah bongkokan niku wong sing bener? Karena masalahnya kita berguru ikut bimbingan mualif salawat aja itu bukan dididik jadi orang pinter, bukan.
Kalau kita ke pondok, kalau kita ikut pengajian umum, itu memang tolabul ilmi. Engko itu dadi wong pinter, ngoten. Meski wong pinter iki ya akeh songgone. Biasane nek wong pinter iki mesti terusane keminter, gampang ngukumi wong liya. Karena rumangsa ilmune dhuwur, itu risikonya orang pinter. Karena setan ini nggak pernah berhenti, terus masuk ke alam pikir kita. Bagaimana beliau membimbingkan kita? Mu'alif suatu ini, duduk diajari wong pinter, diajari wong sadar hadit Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sing cepet sampai kepada Allah itu orang yang pasrah bongkohan. Itulah yang dipakai toreko, harus pasrah bongkohan kepada guru. Nah itu yang saya belum sanggup. Nah kalau di sini kan Mbak Yai nggak pernah menghukumi, nah ini maka batal jadi pendaraku, nggak ada. Mbak Yai itu adalah seorang yang ilmunya sudah paripurna, kepribadiannya juga sudah paripurna, sampai beliau itu nggak pernah ngomong mengendika mana, oh itu salah, nggak boleh begitu, nggak pernah. Berarti kalau mau menyebutkan kata salah, bukan menggunakan kata salah. Jadi niku nggih sampun saya itu ya sudah baik, tapi lebih baik kalau begini. Niku berarti menyatakan Mbah Yai tidak setuju dengan itu. Itulah kepribadian beliau. Apa mereka nyebut kudu ini kok tidak ada Mbah Yai. Tidak pernah menyebut kata kudu itu nggak pernah Mbah Yai. Kenapa kita sebagai pendera kok sekarang menjadi keminter kaku kudu ini orang ini orang dari Mbah Yai. Itu kaidah dari mana? Mbah Yai tidak pernah membimbingkan itu. Jadi harus musyawarah dan sifatnya perjuangan ini fleksibel, mengikuti keadaan. Jadi kembali tadi malah nek sakit pasrah bongkoan itu alhamdulillah. Kulon itu kan belajar pasrah bongkoan itu jadi itu ya alhamdulillah. Semua pertanyaan relatif bagus, tapi mungkin saya bisa dipastikan karena kedangkalan ilmu saya, mungkin saya belum bisa memuaskan keinginan panjenengan semua. Kemungkinan kedua juga ada di dalam penyampaian saya ini banyak salahnya ya dalam sampai cekam lagi. Jadi kalau dalam menyampaikan saya yakini saya yang banyak salah, saya yang lebih banyak ngomong, mesti saya yang banyak salah. Banyak yang harus saya bertanggung jawabkan kehadrat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawula nyuwun dumateng panjenengan sedanten ya, mbok bilang teng kesalahan kula panjenengan halalaken ya, dengan ikhlasaken ya. Ya mudah-mudahan majelis yang kita bentuk itu penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijangkau kali Mbah Yai di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibela oleh beliau. Karena pembela-pembela utama kita mungkin Mbah Yai kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini kita selalu membantah kepada beliau mongso keminter. Berhati-hatilah dengan akhir kita. Gespin kita suwanaken dumateng Allah Rasulullah dumateng Mbah Yai supados kita hidup kita atas tujuan hidup yang kita sebut di depan tadi selalu dibikin gembira ya. Kalau kita sedih digembirakan, dihibur oleh beliau. Kalau kita sedang mengalami kecobaan diberi petunjuk jalan keluarnya. Dan kalaupun suatu saat nanti kita harus berhadapan dengan maut, ditunggu oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kuntur dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Ya Safi Allah salatu wassalam alaika nurul qalqiyat ya Allah wa as'alu wa ulahu adlik. Maka dalam doa pada Rabbini laisa li ya sayyidi siwaka fa intarudah itu sahsanalika. Bapak-bapak, ibu-ibu, makin kita dilanjutkan muscap. Monggo yang sudah kita bahas bersama wau. Kalau kita memang mencari kemudahan hidup, maka majulah sebagai pengurus. Tapi tidak boleh meminta kalau tidak ditunjuk. Tapi kalau ditunjuk, jangan melarikan diri, jangan menghindar. Mungkin itu kita mengalami kerugian yang
tidak beringgal baik dalam urusan dunia lebih-lebih urusan akhiratnya. DP ngamplos itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaudu ada zaman radhiyallahu anhu, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal qausum salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ila ya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Dia sepindah malih atas sedanten perhatosan panjenengan ucapan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Sedanten kelepatan nyuwun kula nyuwun pangapunten akhiron wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tafiyah wa min ghaudiyah radhiyallahu anhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada para narasumber yang telah memberikan kita tambah pengetahuan, tambah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lebih semangat lagi dalam perjuangan wahidiyah yang suci ini. Dari saya sebagai moderator tentu banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti kami kembalikan Nyai Sewu. Ini dari narasumber yang pertama Nyai Sewu yang ngapunten, kita aturi untuk closing statement atau pemberian pernyataan terakhir dari upgrading ini. Monggo Bapak. Sebagai closing statement atau pernyataan akhir dari kami yang telah diperkenankan untuk mengikuti ini, sekali lagi bahwa kita tadi sudah dipaparkan tentang perjuangan Wahidiyah dan perjuangan beliau sebagai mu'alif sholat Wahidiyah dan organisasi PSW, bahwa kita tahu semua ini adalah perjuangan Wahidiyah yang begitu manfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat, sehingga pada saat ini kami akan bertanya bahwa apakah ini menurut Bapak Ibu Wahidiyah butuh kita atau kita butuh Wahidiyah? Kita butuh Wahidiyah atau Wahidiyah butuh kita? Berarti kita butuh Wahidiyah, bukan Wahidiyah butuh kita. Terus juga bahwa kita tahu bahwa mu'alif sholat Wahidiyah itu sebetulnya mempunyai tugas mutlak dalam perjuangan Wahidiyah. Tetapi mu'alif sholat Wahidiyah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi wakil. Padahal ada makhluk lain yang mendaftarkan antri untuk ikut menyiarkan ini. Nah, kesempatan yang diberikan oleh beliau mu'alif kepada kita sebagai wakil, apakah pemberian kesempatan mu'alif sebagai wakil kepada kita ini sebuah beban atau sebuah anugerah? Sebuah anugerah atau sebuah beban? Kalau sebuah anugerah, mestinya kita akan lakukan dengan senang dan bahagia. Dan di dalam hal menjalankan ini, kita tadi dikatakan bahwa adanya sebuah kepengurusan, adanya sebuah organisasi yang disebut PSW. Kita butuh PSW atau PSW butuh kita? PSW butuh kita atau kita butuh PSW? Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang harus kita buktikan, bukan sekedar omong-omong. Nah, sanggupkah kita akan menjalankan sebagaimana apa yang kita katakan tadi?
Anggo Al-Fatihah. Ya Syafi al-Haqi salatu salam alaika nur Ya Yesus Allah, alaika rabbi, anzur ilai sini binatun musibatin dunia. Al-Fatihah. Dari kami pasti banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ini untuk ikut dalam perjuangan ini. Sampai akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk narasumber yang kedua, monggo paring closing statement. Ya, pernyataan akhirnya kalian statement kula, closing statementnya niki. Pertama kata soal niku sebetulnya masyarakat banyak itu Wahidiyah tapi beliau belum paham. Itulah tugasnya penyiaran. Penyiaran ndak usah muluk-muluk, ora usah janjeni sing neko-neko. Kemarin baru 3 hari yang lalu, jadi ada orang silaturahim ke rumah, itu orang Caruban bercerita, dia mengamalkan Wahidiyah sudah 3 minggu, ini lagi proses 40-an belum selesai. Beliau bercerita, jadi beliau menyatakan hidup saya ini sudah rusak semuanya, semua maksiat sudah saya jalankan. Usianya sekitar 63 tahun. Nah pada saat itu ya pokoknya ujiannya berat sehingga dia stres. Penyakitnya itu pertama diabetes, sampai dia sudah suntik insulin. Kedua jantung, jadi jantungnya sudah berat. Beliau merasa kalau berjalan apalagi kena udara dingin, kena hujan itu langsung ngerok gitu loh, wiggle gitu. Ya singkat cerita terus disiari Wahidiyah oleh Pak Agus Satgas Wahidiyah, disiari ya mungkin karena sudah tidak ada kemungkinan lainnya, terus diamalkan. Lah begitu dia ngamalkan dia kaget, dia terus berhenti nyuntik insulin dan ternyata tidak masalah fisiknya. Padahal biasanya kalau tidak suntik insulin itu langsung drop fisiknya. Lah jadi dia sudah 3 minggu sudah tidak suntik insulin lagi. Terus mengenai sakit jantungnya katanya, kulo heran, saya juga heran. Kemarin saya sepeda motoran, hujan segala macam, fisik saya kok tidak ngedrop, tidak ngerok. Jadi terus sampai beliau pun ngeten pokoknya kalau mati urip kedah derek bayain derek Wahidiyah. Jadi beliau di Caruban, karena di Caruban belum banyak pengamal di sana. Jadi kalau Usbuyah itu ke Magetan, jarak Caruban ke Magetan itu kira-kira berapa ya? Mungkin 40 kilo di Sukowidi. 1 jam itu sepeda motoran, kan malam itu sepeda nanti selesai pulang ya sepeda motoran lagi. Padahal sebelumnya fisiknya tuh jangankan sepeda motoran malam begitu jauhnya, hidup normal saja dia sudah susah, bahkan sempat mau bunuh diri waktu itu. Jadi artinya betapa ini, tapi tadi itu saya menceritakan itu terus ada orang diabetes sudah nggak suntik insulin lagi, terus jantungnya dia rasakan sudah normal. Kita tidak boleh mengamalkan sholat Wahidiyah karena ingin sembuh dari diabetes, ingin sembuh dari jantung. Tetap tujuan kita mengamalkan ingin makrifat kehadat Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah side effectnya, nanti efek sampingnya apa, ya terserah Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit tambahan, mugi-mugi manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita haturkan terima kasih kepada para narasumber, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan kita semangat menambah himmah kita, semangat dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dari kami sebagai moderator tentu banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengantarkan acara ini. Nyun aku min pangapunten. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghausi hadha zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC.